Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dian Iman Rafitri, dan rekan-rekan saya yaitu ada Ilal Zodian, Nelly Ramawati, Dewi Permatasari, dan Niwayan Rani. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang Uber in 2016, Can I Remain the Dominant Leader of the World? Fast Emerging Ride Sharing Industry. Saya Dewi Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Uber. Uber didirikan oleh Travis Kalanick Wolfhard. Uber merupakan sebuah perusahaan rintisan. Selain perusahaan rintisan, Uber juga merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri atau jasa transportasi asal San Francisco, California. Nama Uber muncul dari suatu pemeriksaan Travis Kalanick Wolfhard beserta temannya Garrett Camp. Awal mulanya pada malam salju tahun 2008 di Paris. Saat itu Travis dan Garrett tidak mendapatkan taksi. Akhirnya, keduanya berpikir untuk memecahkan situasi tersebut dengan membuat aplikasi yang dapat menghubungkan antara pengemudi dengan penumpang. Sebelumnya, nama Uber, perusahaan yang bergerak pada bidang industri atau jasa transportasi ini, bernama Uber Cab. Pendiri dari perusahaan ini terdapat dua orang, yakni Travis Kalanick dan Garrett Camp pada tahun 2009. 3 bulan kemudian, Uber pun meluncurkan aplikasi. Garrett selaku teman seperjuangan Travis juga memberikan sumbangsi yang besar kepada Uber. Selain sebagai pendiri dan CEO Uber, ia juga merupakan pendiri Stumble Upon. Pada tahun 2009 itu juga, Uber menerima dana sebesar 1,25 juta US dollar setelah aplikasi Uber muncul dalam versi beta di seluruh lapisan masyarakat, tepatnya pada musim semi tahun 2010. Aplikasi tersebut muncul resmi di San Francisco pada tahun berikutnya. Sebelum Travis diangkat sebagai CEO Uber, nyatanya Ryan Graves yang menjabat sebagai CEO Uber. Ryan pun tak menjabat lama karena pada akhir tahun ia pun mengundurkan diri dari jabatannya digantikan oleh Travis. Pada tahun 2011, Uber menghasilkan dana sebesar 44,5 juta US dollar. Saya Nelly Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Uber. Profil Uber Technology Inc. Jenis perusahaan swasta, industri atau jasa transportasi. Didirikan Maret 2009. Pendiri Travis Kalanick Wolfhard dan Garrett Camp. Kantor pusat bertempat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Layanan seluruh dunia. Situs www.uber.com, unduhan melalui Play Store. Analisis pesaing Uber itu ada 3, yaitu Grab, Gokar, dan Bluebird. Untuk sebaran operasional, Uber sendiri ada di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandung. Grab ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Gokar ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dan Bluebird yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Untuk metode pembayaran, Uber sendiri masih menggunakan tunai, kartu kredit, dan voucher. Sedangkan Grab sudah menggunakan tunai, kartu kredit, dan voucher, dan kartu debit. Gokar sama seperti Uber menggunakan tunai, kartu debit, dan voucher. Sedangkan Bluebird menggunakan tunai, kartu kredit, dan voucher, dan kartu debit. Untuk tarif sendiri, Uber tarif dasarnya 3.000 per kilometer, sedangkan Grab itu 2.500 per kilometer, Gokar 4.000 per kilometer, sedangkan Bluebird itu tarif dasarnya 7.500 per kilometer. Untuk cara pemesanannya, Uber menggunakan aplikasi pada iOS, Android, dan Windows Phone, sedangkan Grab menggunakan aplikasi pada iOS dan Android. Gokar menggunakan aplikasi pada iOS dan Android, dan Bluebird menggunakan aplikasi pada iOS, Android, telepon, dan on the spot. Permasalahan yang dialami perusahaan. Permasalahan yang dialami perusahaan Uber terbesar yaitu pengembangan usaha. Saat itu Uber terlalu fokus pada ojek online dan taksi online, tapi tidak dibarengi dengan layanan dan tarif memuaskan pelanggan juga mitranya. Saat pesaingnya membanjiri pelanggan dengan berbagai macam tarif promo dan kecepatan mendapatkan armada, Uber tetap saja memakai skema tarif mengambang. Biasanya jadi lebih mahal dan harga saat pemesanan tidak seperti
kompetitornya. Apabila harga di aplikasi sudah tertera, maka konsumen berhak membayar sesuai yang ada di aplikasi, tidak seperti Uber. Apabila ada kemacetan, maka tarif dapat bertambah dan tidak sesuai dengan awal pemesanan konsumen di aplikasi tersebut. Ditambah lagi, pelanggan harus menunggu lama untuk mendapatkan armada karena mitra Uber hanya sedikit. Kemudian, Uber tak kunjung meluncurkan fitur Uber Eats, layanan pesan antar makanan seperti para pesaingnya, padahal jauh lebih menguntungkan dibandingkan layanan ojol dan taksi online. Kalau dilihat dari sejarahnya, Uber yang lebih dahulu didirikan. Yang kelima yaitu solusi yang ditawarkan. Sebaiknya Uber harus melakukan inovasi terhadap produknya agar tetap dapat bersaing dengan kompetitornya. Apabila Uber tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sebaiknya Uber bermerger dengan kompetitornya seperti gabung menjadi satu perusahaan dengan Grab. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.